Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi, salam sejahtera. Puji Tuhan. Senang kembali kita bisa berjumpa. Senang juga saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah barang tentu merupakan kekuatan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun tema hari ini berbicara mengenai jauhkanlah perkara yang sia-sia. Jauhkanlah perkara yang sia-sia. Sudah barang tentu Bapak Ibu, nilai yang sia-sia adalah mendatangkan hal yang sangat amat mengerikan, hal yang sangat amat merugikan. Dalam hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan dalam kesia-siaan? Ada 3 hal Bapak Ibu. Bagi saya cukup 3 hal ini. Tatkala Bapak Ibu menyia-nyiakan kondisi ketiga bagian ini, jangan berharap Bapak Ibu dalam keselamatan Tuhan. Apa saja dalam ketiga bagian yang tidak boleh kita sia-siakan? Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami kembali mengucap syukur dan kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, jadilah sesuai hidup kami, sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita adalah jauhkanlah perkara yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu ingat istilah buang-buang waktu, itu perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia kalau terus-menerus kita lakukan akan berakibat fatal. Mari kita koreksi, jikalau ada hal kesia-siaan yang kita sedang lakukan harus diubah. Untuk kita melakukan nilai-nilai yang bermutu, yang berkenan kepada Tuhan. Ada 3, saudaraku, perkara yang sia-sia apabila kita melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia, Bapak Ibu, saya ambil dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1, sebab perkara yang sia-sia ini rentetannya banyak sekali dan sangat mengerikan, Bapak Ibu. Sangat amat mengerikan, bukan hanya terhadap diri kita, juga terhadap orang lain. Sebab orang lain akan kena pengaruhnya juga oleh karena perbuatan kita yang sia-sia. Yang pertama, pikiran yang sia-sia, Roma 1 ayat 18 sampai 32. Saya akan bacakan firman Tuhan ini perlahan Bapak Ibu supaya kita paham. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, efeknya bagaimana Bapak Ibu? Efeknya saya lanjutkan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ini rentetannya Bapak Ibu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Itu efek orang yang kondisinya mempunyai pikiran yang sia-sia. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Itu efeknya dalam kenajisan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan,
Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyia-nyiakan dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, muslihat, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tetapi tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini luar biasa gawatnya Bapak Ibu, tatkala mempunyai pikiran yang sia-sia. Saudara, sehingga padanya pikiran tersebut dipakai oleh si jahat, dipakai oleh iblis, dan melakukan hal yang cemar, yang sangat amat memalukan, yang amat sangat cemar sekali, dan kelihatan sekali Bapak Ibu jauh dari kemuliaan Tuhan. Saudaraku, pikiran yang sia-sia ini adalah pikiran yang tidak bisa menangkap ciptaan Tuhan dan mempermuliakan Sang Pencipta tersebut. Hati-hati dengan pikiran kita Bapak Ibu. Iblis selalu memakai pikiran manusia, dikendalikannya, sehingga manusia tidak lagi takut kepada Tuhan, dan lebih cenderung egois, lebih cenderung berhawa nafsu, lebih cenderung jahat, dan lebih cenderung semau gue. Bahkan bisa menggantikan kemuliaan Allah dengan apa yang mereka pikirkan. Itu gawat sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya cemar. Bukan hanya diri mereka cemar, mereka mengajak yang lain mencemar. Itu pikiran yang sia-sia dan akhirnya dihukum mati Bapak Ibu. Jangan kita bercanda dengan hidup ini, dengan pikiran ini. Pikiranmu kalau engkau tidak kendalikan, engkau tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Pikiranmu, engkau tidak akan membuat dirimu tidak percaya akan keberadaan Tuhan yang begitu luar biasa. Memang Tuhan kita tidak bisa lihat, tetapi melalui pikiran kita, kita bisa melihat karya Tuhan yang begitu agung, yang begitu mulia. Sehingga pikiran kita kalau kita kendalikan dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, kita sepikiran dengan Tuhan. Apakah itu tidak luar biasa? Ketimbang sebaliknya, hidup dalam keterkutukan, hidup dalam kebejatan, hidup di dalam kebusukan, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kenajisan. Wah, kacau sekali Bapak Ibu. Itu rentetan pikiran yang sia-sia. Akan menjadi satu hal yang sangat mengerikan akan terjadi bagi setiap kita. Perlu kita hati-hati dengan pikiran kita. Janganlah membawa pikiranmu kepada perkara yang sia-sia. Itu akan menjadi kacau. Kita diinginkan oleh Tuhan Bapak Ibu agar pikiran kita sepikiran dengan Tuhan. Seperti yang Paulus mengatakan, kami sepikiran dengan Kristus, 1 Korintus 2 ayat 16. Tatkala kita sepikiran dengan Kristus, kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita tahu apa yang Tuhan tidak suka. Kita tahu apa yang Tuhan suka. Dan kita tahu pula apa yang Tuhan tidak inginkan. Sehingga hidup kita bisa kita kendalikan menurut apa yang dari Tuhan. Menjadi orang yang taat, menjadi orang yang kudus, menjadi orang yang suci, orang benar-benar takut akan Tuhan. Jikalau pikiranmu ditaklukkan kepada nilai pikiran Tuhan. Tetapi apabila pikiranmu dibiarkan itu liar, dibiarkan itu kacau, dibiarkan itu menyimpang, iblislah yang memakai pikiranmu. Yang untuk iblis kendalikan untuk berbuat yang jahat, yang najis. Wah, itu menjadi nilai keterkutukan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mulai saat ini pikiran kita perlu benar-benar kita serius memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Jangan mempermainkan pikiranmu.
Jangan menyerahkan pikiranmu kepada yang jahat, kepada yang najis. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah dengan apa yang Tuhan suka, Bapak Ibu. Kita harus paham dengan demikian. Makanya saudaraku, iblis itu saudaraku menebar racun melalui pikiran. Jangan melalui pikiran itu turun ke hati, kemudian mencemarkan nilai-nilai yang luar biasa sekali dalam dirinya, dalam tubuhnya. Banyak orang Kristen yang sudah menggantikan Tuhan dengan pikiran-pikiran yang sesat, yang menggantikan kemuliaan Tuhan dengan yang fana, dengan memuja-muja yang bukan dari Tuhan, yang bukan kehendak Tuhan, memuja-muja berhala, pikiran-pikiran yang sangat amat terkutuk, pikiran-pikiran yang sangat amat najis, pikiran yang sangat amat berdosa. Nah, kalau itu sudah terkondisikan terjadi atas umat Tuhan, tinggal tunggu tanggal mainnya, ada tuntutan hukuman mati. Tatkala Bapak Ibu mengerti akan anugerah, pasti pikiranmu tidak dibiarkan menyimpang. Dalam hal apapun juga, apalagi dalam hal hawa nafsu, dalam hal seks, homo segala macam. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh mengendalikan pikiran kita dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga pikiran kita, saudaraku, ada pikiran yang kudus. Jika pikirkanlah semua yang suci, semua yang agung, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang patut dipuji. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu. Itu di surat Filipi, Bapak Ibu bisa baca. Yang jelas, pikiran kita adalah yang menentukan setiap langkah kita. Setiap di dalam diri kita mau berbuat apa. Melalui pikiranlah kita mengendalikan segala-galanya, yaitu pikiran-pikiran yang Tuhan inginkan. Tatkala pikiranmu menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan, akan berbahaya. Akan berbahaya Bapak Ibu. Makanya perlu hati-hati. Mulai saat ini, saudaraku, kendalikan pikiranmu. Tatkala ada terbersit, ada satu nilai berpikir untuk berbuat jahat, patahkan itu dalam nama Yesus. Buang jauh-jauh itu dalam nama Yesus. Kembali harus memikirkan hal yang suci, hal yang kudus, hal yang mulia, hal yang patut dipuji, agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Ada amin? Jangan sesat pikir Bapak Ibu. Sebagaimana penyesat-penyesat yang mengajarkan kepada kita dengan mengatakan berbuat dosa tidak apa-apa. Itu sesat pikir Bapak Ibu. Berbuat dosa tidak boleh. Siapa yang bilang tidak apa-apa? Jangan sampai kita mempunyai pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang berhawa nafsu, pikiran-pikiran yang jahat, sehingga pada akhirnya terjadi kekacauan, saudaraku. Sehingga pada akhirnya membawa nilai dampak yang tidak kecil terhadap juga kepada orang lain. Seharusnya kita menjadi anak-anak terang. Seharusnya kita menjadi garam Bapak Ibu. Ini penting bagi setiap kita di dalam Yesus Kristus. Kendalikan pikiranmu. Jangan biarkan pikiranmu menjadi sia-sia. Tatkala pikiranmu menjadi sia-sia, engkau akan jauh dari Tuhan. Tuhan akan menyerahkan dirimu kepada nilai keterkutukan, kepada nilai hawa nafsu yang menajiskan, yang menjijikan. Kendalikan pikiranmu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehingga hidupmu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan sepikiran dengan Tuhan. Ada amin saudaraku? Harusnya ada amin. Kita harus berani melangkah dengan pikiran-pikiran yang dari Tuhan, yang kudus, yang suci, yang mulia, yang adil, yang luar biasa, yang patut dipuji. Yang kedua saudaraku, jangan sampai terjadi hal yang sia-sia. Yang kedua adalah saudaraku, perkataan yang sia-sia. Yang kedua adalah perkataan yang sia-sia. Demikian firman Tuhan di Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono,
Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang semar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan dan Allah, di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuatkan oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, di dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudaraku. Hati-hati perkataan yang sia-sia. Tatkala kita memperkatakan yang sia-sia, itu akan dihakimi oleh Tuhan. Perkataan sia-sia akan mencemarkan nilai seluruh hidup kita. Perkataan sia-sia, Bapak Ibu, akan menajiskan di dalam diri kita. Perkataan yang sia-sia akan memalukan kita, seharusnya demikian. Tetapi ini apa di kemudian hari, Bapak Ibu? Ternyata masih banyak orang Kristen yang punya perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan sombong, perkataan-perkataan congkak, perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan. Itu sebetulnya mendatangkan bagi dirimu adalah nilai keterkutukan dan nilai dosa. Dan tidak lagi menjadi anak terang, justru menjadi anak kegelapan. Saudaraku, perkataanmu perlu hati-hati. Karena yang najis itu, saudaraku, yang keluar, kalimat yang keluar dari hati kita. Bukan yang masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam itu paling keluar ke jamban. Yang menajiskan orang itu perkataan-perkataan. Karena dari situ gambaran hatinya terlihat, Bapak Ibu. Kalau engkau memperkatakan kata-kata yang jorok, kata-kata yang congkak, kata-kata fitnah segala macam, siapa dirimu itu sudah ketahuan, Bapak Ibu. Iya kan? Seringkali, saudaraku, saya pernah menjumpai satu ibu bilang begini, Pak Pendeta, saya ini walaupun perkataan saya jahat, tapi saya orangnya baik. Saya bilang, bagaimana ibu menafsirkan seperti itu? Ya, sebetulnya hati saya baik, walaupun kata-kata yang keluar dari mulut saya seringkali kata-kata kasar, kata-kata jahat. Gak bisa, saya bilang. Gak bisa. Siapa dirimu itu terlihat dari kata-katamu. Bagaimana hatimu itu keluar dari perkataanmu. Jadi kita tidak bisa ambivalen begitu, Bapak Ibu. Kita tidak bisa kontradiksi seperti itu. Kita tidak bisa paradoks seperti itu. Kata-kata kita jahat, tapi hati kita baik. Itu sesat pikir, sesat dalam hal untuk keimanan kita. Hati-hati, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi siapa kita ini terlihat dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita akan nilai-nilainya. Kalau kita sering berbohong, nah ini bagaimana? Kalau kita sering berbohong, itu anak iblis. Bapa dari segala dusta adalah iblis. Jelas, Bapak Ibu. Jadi, saudaraku, siapa kita, apa yang kita katakan, itu sangat jelas. Apa yang kita pikirkan, sangat jelas sekali.
Makanya pikiran dan perkataan jangan sia-sia Bapak Ibu. Mulai saat ini di tempat tersembunyi pun kata firman, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu tidak boleh karena Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati kita Bapak Ibu. Iya toh? Jangan kita pikir, jangan kita ringan begitu saja mengeluarkan kata-kata kemudian tanpa efek. Wah, nggak bisa, pasti berefek Bapak Ibu, pasti berefek. Coba saja, sering-sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Sering-sering mengeluarkan kata dusta, pasti berefek atas dirimu. Sayangkanlah hidupmu dan perkatakanlah yang manis, yang suci, yang kudus. Amin, saudaraku. Perkatakan yang baik, perkatakan nilai-nilai yang menunjukkan siapa dirimu, dan bagaimana imanmu. Jadi begini Bapak Ibu, kita kan berdoa kan berkata-kata. Tatkala keseringan kita berkata-kata dalam dusta, berkata-kata dalam hal yang kotor, dalam hal yang najis. Saya mau tanya, Bapak Ibu bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dengan kata-kata yang baik? Saya jamin tidak bisa Bapak Ibu. Nah efeknya nanti ke situ, tatkala engkau tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang baik, jadi apa yang lagi kau harapkan? Mengharapkan kepada dirimu sendiri dengan kekuatan dirimu, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hati jauh daripada Tuhan. Makanya perkataanmu mulai saat ini benar-benar harus hati-hati, jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Iblis akan pegang kata-kata kita Bapak Ibu dan akan balik menghakimi kita, menggocok kita. Dan akhirnya saudaraku kita dikalahkannya. Jangan apalagi kata-kata kutuk keluar. Tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kutuk. Saudaraku. Ya kan? Paham Bapak Ibu ya di sini toh? Sebab pada firman mengatakan begini. Apabila engkau mengatakan dosa orang itu diampuni, diampunilah dia. Tatkala engkau mengatakan dosa orang itu tidak diampuni, tidak diampuni. Jadi betapa hebatnya perkataan kita. Perkataan kita seharusnya penuh kuasa. Kuasa ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan perkataan kotor, bukan perkataan najis, bukan perkataan dusta. Itu semuanya dari si jahat Bapak Ibu. Jadi perkataan kita mulai saat ini, kalau kita mau menjaga wibawa ilahi, perkatakanlah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, bermazmur, memuji Tuhan, bernyanyi, dan menyenangkan hati sesamamu. Itu perkataan kita, saudaraku, jadi tidak sia-sia Bapak Ibu. Bahkan kita bisa menghibur orang lain dengan perkataan-perkataan yang menguatkan mereka. Bukankah ini satu hal yang berguna Bapak Ibu? Mulai saat ini tatalah dirimu dengan pikiran dan perkataan yang baik. Bukan perkataan dan pikiran yang jahat. Bukan pikiran dan perkataan yang tidak baik Bapak Ibu. Ada amin saudaraku? Jadi perkatakanlah nilai-nilai yang sangat baik. Ya kan? Dan memperkatakan nilai-nilai yang sungguh luar biasa. Coba sebenarnya nggak boleh dicoba, tapi harus dimulai Bapak Ibu. Mulai saat ini, kesampingkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang sombong, kata-kata yang dusta, kata-kata yang najis. Nanti kita lihat, efek dalam hidupmu, pasti perubahan yang besar terjadi, dan engkau akan disebut anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, hanya 3 saja Bapak Ibu. Yang terakhir, saudaraku, perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara lihat, perbuatan daging itu sangat nyata. Itu nilai kesia-siaan dan tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi saudara kita harus paham ini Bapak Ibu. Ya kan? Kita harus paham ini Bapak Ibu. Saudara, saya pernah didatangi beberapa jemaat yang kasusnya sama. Pak Pendeta, saya sama istri saya dilarang merokok. Memang ada di Alkitab dilarang merokok Pak Pendeta. Yang saya tahu adanya di SPBU. Saya seperti ngejek Bapak Ibu. Sepertinya dianggap firman Tuhan itu adalah ketinggalan zaman, tidak up to date. Saya bilang ada Om. Iya kan? Coba baca di Galatia 5 saya bilang.
ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Iya kan? Nah itu dan sebagainya Anda tinggal prediksi. Apa yang disebut perbuatan daging, perbuatan yang sia-sia. Dan sebagainya sangat luas sekali Bapak Ibu. Kita mesti cerdas. Jangan mau enaknya saja. Itu dan sebagainya. Dilarang merokok. Dilarang pacaran ciuman. Dilarang dan lain-lain. Dan sebagainya. Cukup mewakili perbuatan daging. Kalau ditaruh semua. Ya Alkitab kita segede apa Bapak Ibu? Iya toh? Seberapa besar Alkitab kita? Ya cukuplah kita. Misalnya saya mengundang Bapak Ibu. Ya datangnya dan kawan-kawan. Ya pasti datang dan kawan-kawan Bapak Ibu. Iya kan? Gak harus si A, si B, si C sampai mungkin rentetan 100, 200. Ya nggak bisa juga begitu ya kan? Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti nilai-nilai apa yang Tuhan mau. Yang namanya kalau mau tunduk, jangan keluarkan alasan yang bodoh Bapak Ibu. Akhirnya si Om bilang, iya juga ya Pak Pendeta, iya juga dan sebagainya. Om tinggal rinci aja apa-apa kira-kira dan sebagainya, ya toh. Nah ini perbuatan daging. Perbuatan daging adalah perbuatan yang sia-sia. Tatkala perbuatanmu tidak bermutu, itu perbuatan daging. Itu harus kita paham. Nah, perbuatan daging atau perbuatan yang sia-sia ini akan mengakibatkan kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu. Ini adanya di Galatia, perjanjian baru. Ini berlaku bagi orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Berlaku bagi orang yang sudah mendapatkan anugerah Bapak Ibu. Itu camkan baik-baik supaya kondisi kita itu menyadari. Iya tuh saudaraku. Sebagai hamba Tuhan saya bilang dengan hal demikian serius. Ini serius Bapak Ibu. Ya akibatkan Bapak Ibu juga yang tanggung toh. Saya tidak menanggung akibat, cuma saya beritahu. Tatkala saya sudah beritahu, terserah Bapak Ibu mau lakukan apa terhadap perbuatanmu. Janganlah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya kan? Jika Bapak Ibu ingin mendapat bagian dari dalam kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 3 bagian ini yang sia-sia, pemikiran, perkataan, perbuatan jangan kita lakukan. Sehingga kita ini tertolak dan ditolak oleh Kristus Yesus. Lakukanlah yang perkara yang tidak sia-sia, agar kita disebut menjadi anak-anak terang, tidak anak-anak gelap. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah menyampaikan 3 bagian hal perkara yang sia-sia yang tidak boleh kami lakukan. Sebab ini bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan kesukaan Tuhan, bertentangan dengan keimanan kami. Untuk itu Tuhan kami bertobat dan kami ingin melakukan perkara yang benar, perkara yang bermutu, yang berkualitas di hadapan-Mu. Sebab hari-hari yang telah kami lalui tidak akan kembali lagi. Kami akan melalui hari-hari selanjutnya sampai kami berakhir. Terpujilah nama Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur, berkati seluruh bagian jemaat-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Glory.